Halo, bagaimana kabar Anda hari ini? Saatnya saya Rusdi Maulana mengantarkan sejumlah informasi dari Makassar. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Kebakaran melanda gedung Koperasi Simpan Pinjam Universitas Negeri Makassar. 3 pekerja bangunan di Kota Makassar tersengat listrik. 2 pemulung diduga dianiaya oleh anggota Brimob di Kabupaten Banteng. Kita ke informasi pertama hari ini. Kebakaran melanda gedung Koperasi Simpan Pinjam Universitas Negeri Makassar. Pemicu kebakaran diduga dari korsleting termos listrik yang digunakan security gedung. Kebakaran disertai ledakan dari gas 12 kg yang berada di dapur. Kebakaran disertai ledakan akibat kebocoran gas terjadi di lantai 1 gedung Koperasi Simpan Pinjam milik Universitas Negeri Makassar (UNM) di Kota Makassar, Kamis dini hari. Akibat ledakan itu, semua kaca yang berada di lantai 1 gedung rusak berat. Seluruh barang juga ludes terbakar. Tak hanya itu, efek ledakan menjangkau hingga ke lantai 3 gedung. 3 unit mobil damkar beranggotakan 12 petugas damkar berusaha memadamkan api hingga ke bagian dapur gedung. Apalagi saat itu masih tercium aroma gas menyengat hingga pemadaman difokuskan di bagian dapur. Setelah memastikan tidak ada lagi api, petugas damkar lalu membawa tabung gas 12 kg yang bocor keluar dari jangkauan api. Hal itu karena gas masih mengeluarkan aroma menyengat. Petugas koperasi hanya bisa mengevakuasi barang elektronik seperti komputer serta brankas uang tunai yang lolos dari api. Pemicu kebakaran diduga akibat salah satu security memasak air menggunakan termos listrik hingga terjadi konsleting. Api pun cepat membesar dan membuat selang regulator gas meleleh dan terjadi ledakan. Pertama awalnya kita dengar informasi dari TKP, security memasak air pakai termos. Terus termosnya meledak sampai mengakibatkan 1 korban. 1 korban? Iya, sudah dilarikan ke rumah sakit. Begitu. Proses pemadaman tadi kesulitannya apa, Pak? Ya? Proses pemadaman tadi? Tidak ada. Itu banyak pecahan kaca di sekitar lokasi itu, memang ledakannya keras kah? Sampai di mana efeknya? Kalau ledakan sampai di depan pintu sini. Jadi hasil penyelidikan untuk sementara untuk itu diduga dari tabung arus pendek listrik, kemudian ada percikan api pada saat seorang security memasak air. Masak air benar. Dan ada banyak pecahan kaca di sekitar lokasi itu apa efeknya? Pemicunya? Terus adanya pecahan kaca di dalam kantor simpan pinjam gas itu karena adanya ledakan dari tabung gas seberat 12 kilo. Artinya korsleting listrik dulu terbakar, lalu ada ledakan lagi? Ya, jadi setelah terbakar terus merembet ke tabung gas sehingga terjadi ledakan. Ada korban jiwa, Konen? Ada korban jiwa 1 orang, yaitu seorang security yang memang jaga di situ, sementara dirawat di rumah sakit Islam Faisal. Dalam kebakaran ini, seorang security terluka saat berusaha memadamkan api. Korban kini dalam perawatan medis di Rumah Sakit Faisal Makassar. Kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Kita simak informasi lain. 3 pekerja bangunan di Kota Makassar tersengat listrik hingga terpental. Para korban tersengat listrik lantaran besi yang hendak dinaikkan menyentuh kabel listrik yang berada di depan ruko. Inilah detik-detik evakuasi 3 pekerja bangunan yang tersengat listrik. Mereka tersengat listrik saat sedang bekerja di sebuah rumah toko yang dalam tahap pengerjaan di Jalan Irian, Kecamatan Wajo, Kota Makassar. Proses evakuasi ini berlangsung dramatis. Selain karena kondisi korban mengalami luka parah, petugas rescue damkar Makassar juga harus memastikan korban tidak bergerak saat proses turun dari lantai 4 bangunan. Ketiga korban terdiri dari 2 laki-laki dan seorang perempuan. Mereka tersengat listrik lantaran besi yang hendak dinaikkan justru menyentuh kabel listrik yang berada di depan bangunan ruko yang sedang dikerjakan. Akibatnya, ketiga pekerja bangunan ini langsung terpental. Korban perempuan mengalami luka yang paling parah lantaran kulitnya melepuh. Ada 3, 1 perempuan itu yang agak parah, kemudian
kemudian ada 2 laki-laki dan semua dewasa. Ini bangunan apa yang mau dibangun rencananya? Kalau dilihat dari bentuknya ini ruko ini. Ruko ini. Jadi ini kecelakaan kerja apa? Sepertinya begitu. Kondisinya mereka 3 orang bagaimana? Kalau yang 2-nya yang laki-laki itu agak mendingan ya, agak memang ada sedikit yang terbakar. Sebetulnya yang parah itu yang perempuannya. Oh, ada karena, pekerja perempuan? Iya, karena dia yang langsung kena apa? Dia yang langsung menyentuh itu yang mana tuh kabel di atas. Karena tangganya tangga darurat, tentunya harus kita turunkan dievakuasi melalui menggunakan tali. Jadi ada dari tim rescue untuk menurunkan dari ketiga korban. Untuk berapa jam tadi Pak untuk penanganan? Saya kira evakuasinya memang lama. Kata satu kita menggunakan satu menggunakan tandu basket, yang 2-nya kita gunakan menurunkan secara manual, tandem lah dengan petugas rescue. Ada kesulitan tadi Pak? Saya kira kesulitan tidak ya, karena memang sudah ada angkornya. Jadi angkor yang sudah ada kita tidak buat lagi angkor penopang. Usai dievakuasi, korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Stella Maris menggunakan 3 ambulans untuk mendapatkan perawatan medis. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. 2 korban tenggelam di Sungai Belawai, Desa Belawai, Kecamatan Pitu, Riase, Kabupaten Sidrap, ditemukan meninggal. Keduanya ditemukan setelah 3 hari pencarian. Jenazah 2 korban tenggelam di Sungai Belawai yakni Lakuni 25 tahun ditemukan pada Rabu petang dan Lasaruni 17 tahun ditemukan Kamis siang. Kedua korban hanyut terbawa arus Sungai Belawai sepulang dari mencari kayu di hutan pada 16 Mei lalu sekitar pukul 4 sore. Korban yang membawa kayu bakar tersebut diduga tidak mampu melewati air sungai yang berarus deras sehingga hanyut. Tim SAR gabungan menemukan jenazah kedua korban setelah 3 hari pencarian. Wakil Komandan Pos Basarnas Boni mengatakan kedua korban berhasil ditemukan sekitar 2 km dari lokasi kejadian. Kita melaksanakan pencarian di hari ketiga dan alhamdulillah pada pukul 7.35 korban atas nama Lasaruni umur 17 tahun ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Jarak ditemukannya dari LKK sekitar 2 km. Ya, sementara itu informasi lain, usai dihantam puting beliung, belasan warga di pesisir Laut Teluk Bone terpaksa harus tidur di tenda darurat. Akibat bencana puting beliung itu, kerugian material ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Belasan warga di lingkungan Benteng, Kelurahan Lorae, Kecamatan Taneteng, Riatang Timur di Kabupaten Bone terpaksa harus tidur di tenda darurat setelah rumah mereka rata dihantam angin puting beliung pada 17 Mei lalu. Cuaca ekstrim memang terjadi dalam sepekan terakhir di pesisir Laut Teluk Bone. Angin kencang dan hujan deras sering terjadi. Namun kali ini hujan deras disertai angin puting beliung membuat warga panik dan langsung menyelamatkan diri. Puting beliung itu meluluhlantahkan rumah semi permanen milik warga yang sehari-harinya adalah nelayan. Tim SAR dari Batalion C Brimopolda Sulsel telah mendirikan tenda darurat serta dapur umum bagi warga korban angin puting beliung yang berada di pesisir Laut Teluk Bone. Kalau dari informasi tentang adanya rumah warga Kelurahan Lonrai, Kecamatan Taneteng Timur yang rusak akibat tertiup angin kencang, di mana tim SAR Batalion Citotpol yang siaga 24 jam langsung menuju ke TKP untuk memberikan bantuan kepada warga yang kena musibah tadi. Di antaranya dengan mendirikan tenda lapangan dan tempat tidur lapangan untuk tinggal sementara warga yang terkena musibah. Kemudian kita juga menyiapkan terpal sebagai atap sementara rumah yang terkena musibah tadi. Tidak ada korban jiwa dalam bencana ini, namun kerugian material ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Para korban pun hingga kini masih menunggu perhatian pemerintah daerah agar mendapatkan bantuan perbaikan rumah. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bone.